Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dalam mata kuliah komunikasi politik. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai efek komunikasi politik sesuai dengan alur atau interaksi simbolik yang terjadi antara komunikator dengan komunikan. Yang pertama adalah efek linier atau efek langsung. Dalam sebuah peristiwa komunikasi politik, maka efek itu bisa langsung dirasakan dan langsung terjadi pada diri audiens. Ini adalah efek linier. Misalnya, sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kemudian kebijakan ini betul-betul langsung memberikan dampak kepada masyarakat. Langsung dirasakan perubahan itu pada diri masyarakat atau pada diri audiens. Ini adalah efek linier. Contohnya pemberian BLT, bantuan langsung tunai. Tentu efeknya ini bersifat linier. Karena masyarakat langsung mendapatkan bantuan berupa uang tunai. Ini bisa disebut sebagai efek linier. Efek yang langsung diterima, langsung dirasakan oleh masyarakat. Tentu saja masyarakat mengharapkan banyak terjadi kebijakan-kebijakan yang memberi dampak langsung kepada masyarakat. Karena efek itulah yang diharapkan oleh masyarakat, diharapkan oleh audiens. Bagaimana perubahan-perubahan itu langsung segera dirasakan, langsung segera bisa dinikmati. Misalnya pembangunan jalan, ya tentu saja pembangunan jalan itu langsung dirasakan oleh masyarakat, karena jalan itu akan memperlancar transportasi, memperlancar jalur distribusi ekonomi dari desa ke kota. Nah, tentu ini efek linier, efeknya kuat sekali. Walaupun seorang pejabat telah memberikan berbagai janji-janji, memberikan berbagai program, selama program itu belum diwujudkan, maka program itu belum memberi dampak linier kepada masyarakat. Ya, mungkin ketika masyarakat diberikan program atau janji-janji, masyarakat akan gembira, masyarakat akan senang. Tapi dampak langsung dari program itu tidak akan dirasakan sampai program itu betul-betul diwujudkan. Nah, saudara sekalian, ini adalah dampak linier. Selanjutnya adalah efek transaksional. Ya, transaksional adalah satu proses pertukaran di mana antara komunikator dan komunikan terjadi satu interaksi timbal balik. Misalnya, seseorang yang melakukan kampanye dan menjanjikan, jika ia menang di daerah ini, maka di daerah ini akan dibangun jalan. Ini transaksional. Artinya, masyarakat yang menginginkan jalan untuk dibangun di wilayahnya harus menukar dengan mencoblos memilih calon itu. Dan jika calon itu terpilih di wilayah itu, maka calon itu akan memenuhi janjinya untuk membangun jalan. Jadi ini adalah satu efek transaksional. Ada transaksi, pertukaran. Biasanya dalam komunikasi politik, komunikasi transaksional itu selalu terjadi. Karena para komunikator politik itu menjanjikan banyak program kepada masyarakat. Dan masyarakat akan sangat gembira untuk memilih calon itu dengan harapan program-program itu nanti akan dilaksanakan, akan diwujudkan. Nah, tentu saja ketika
calon itu sudah terpilih, dia punya kewajiban, dia punya janji untuk mewujudkan apa yang telah dia sampaikan kepada masyarakat, untuk mewujudkan janjinya. Ketika dia terpilih dan tidak memenuhi janji-janjinya, maka itu justru menimbulkan satu kekecewaan, antipati dari masyarakat. Sehingga efek positif itu tidak akan diperoleh dari hasil sebuah komunikasi politik yang berupa janji-janji itu yang tidak pernah diwujudkan. Namun jika itu betul-betul diwujudkan, maka masyarakat akan senang dan masyarakat akan makin percaya. Masyarakat akan mendukung pemimpin itu karena apa yang dia janjikan, program yang dia canangkan itu dia laksanakan. Jadi ini adalah sebuah efek dari sebuah proses komunikasi transaksional. Tentu saja seorang komunikator politik harus memahami apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat di satu wilayah. Dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka, maka pasti masyarakat itu akan mendukung pemimpin itu yang menjanjikan perubahan bagi masyarakat itu. Nah, ini adalah cara-cara berpikir transaksional. Karena ini adalah hubungan transaksional, maka pihak komunikator dan pihak komunikan ini betul-betul harus terjadi sebuah interaksi simbolik dua arah. Apa yang dijanjikan dan apa yang diberikan oleh masyarakat itu kembali akan dipenuhi oleh calon-calon yang telah mendapatkan jabatan. Jadi ini adalah proses transaksional. Ini bentuk efek komunikasi politik yang kedua, efek transaksional. Saudara sekalian, yang ketiga adalah efek interaktif. Efek interaktif ini bagaimana komunikator dan komunikan terus terjalin komunikasi dua arah, tidak terputus. Mungkin dalam komunikasi transaksional, ketika apa yang telah didapatkan oleh calon itu, mungkin ada beberapa calon yang telah terpilih melupakan janjinya dan memutuskan komunikasi dengan halayaknya. Dan ada juga setelah mereka terpilih memenuhi janjinya dan tetap menjalin komunikasi dengan halayaknya. Tentu itu yang paling baik. Nah, dalam komunikasi yang melahirkan efek interaktif, berarti hubungan timbal balik, komunikasi dua arah itu tetap terjalin, tetap terjaga antara komunikator dan komunikan. Ketika komunikator menyampaikan pesan, maka itu akan menimbulkan efek bagi halayak. Ketika efek itu telah diterima, maka halayak akan memberi respon, memberi feedback kepada komunikator. Ketika komunikator menerima feedback itu, maka dia harus kembali memberikan, mewujudkan janji-janjinya, memberikan komunikasi baru, informasi baru kepada halayaknya. Dan ketika halayak menerima, dia akan memberikan feedback lagi. Begitulah proses interaktivitas itu terjadi. Dalam membangun komunikasi interaktivitas ini, komunikator politik bisa menggunakan media interaktif. Ya, media yang berbasis digital. Misalnya video conference, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan WA, menggunakan website, menggunakan email.
ini adalah media yang bisa digunakan untuk menciptakan komunikasi interaktivitas dua arah. Selain itu, komunikasi interaktivitas ini juga bisa dibangun dengan komunikasi tatap muka. Misalnya pada saat pejabat itu berkunjung ke daerah, pada saat reses anggota DPR itu mengunjungi dapilnya, mengunjungi masyarakatnya yang diwakilinya, ya, mengunjungi masyarakat yang diwakilinya, maka disitulah terjadi komunikasi dua arah antara komunikator dan halayak politik. Jadi saudara sekalian, ini adalah efek kebersamaan yang tercipta dari sebuah komunikasi interaktivitas yang terus-menerus terjadi antara komunikator dan komunikan. Yang terakhir, yang keempat adalah efek transformasional. Ini adalah satu model komunikasi yang menggerakkan masyarakat, menggerakkan halayaknya untuk berubah, mengubah cara pikir masyarakat dengan memberikan nilai-nilai baru, dengan memberikan semangat, dengan memberikan program, dan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan yang berbasis pada kemandirian. Sehingga dengan model komunikasi transformatif ini, masyarakat tidak terlalu bergantung kepada aktor-aktor itu, tapi mereka menanamkan nilai-nilai, semangat, motivasi, guidance, sehingga masyarakat ini bisa betul-betul bekerja dan melakukan perubahan-perubahan. Dalam proses itu, seorang komunikator politik tetap mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, bukan meninggalkan halayaknya. Jadi tetap dilakukan satu komunikasi dua arah untuk mengikuti perkembangan-perkembangan itu secara positif. Jadi saudara sekalian, inilah 4 efek komunikasi politik yang bisa terjadi dalam sebuah pertukaran pesan politik, yaitu efek linier, efek transaksional, efek interaktivitas, dan efek transformasional. Tentu masih banyak lagi kajian-kajian mengenai efek komunikasi yang bisa diterapkan dalam komunikasi politik. Semoga apa yang sudah dijelaskan ini memberikan satu manfaat dan dipahami oleh mahasiswa atau para peminat komunikasi politik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.